CS-ku semua, jumpa lagi bersama saya Ocha Alim, redaktur harian Tribun Timur, pada sesi ngobrol sehat spesial 17 tahun Tribun Timur Makassar. Nah, pada ngobrol sehat sore hari ini, saya akan ditemani 3 ibu-ibu dan cewek cantik yang ada di kota Makassar. Saya perkenalkan ya Tribuners. Pertama ada Dr. Gigi Ulfa Hardianti Bahar. Beliau ini adalah owner HK Medical yang berada di Jalan Cendrawasih dekat Jalan Dangkok, Kota Makassar. Hai Dokter Angki. Halo Kak Uca, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus yang kedua, sehat-sehat Dok? Ya Alhamdulillah Kak. Baru ini kayaknya sibuk sekali ya Dokter hari ini. Ya, begitulah. Ya Kira-kira. begitulah ibu-ibu. Ibu-ibu. Yang kedua ini yang punya juga salah satu sekolah khusus anak, juga pengusaha di Kota Makassar, namanya Ibu Seri Adelia. Halo. Biasa juga saya panggil Dea. Nah, apa kabar? Halo, kabar baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Ocha. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, beliau ini adalah karyawati salah satu rumah sakit terbesar di Kota Makassar, namanya Dia Saraswati Burhanuddin. Apa kabar Dia? Assalamualaikum Om Ocha. Iya tahu. Iya tahu. Deh berseri-seri semua muka ini saya lihat ini sore. Jadi Tribuners, kita ini sejam ke depan bisa lebih, kita akan ngobrol santai bersama 3 narasumber saya pada sore hari ini tentang bagaimana mereka menjaga imunitas tubuhnya selama pandemi ini. Tentu saja ini akan menjadi ngobrol sehat kita seru karena untuk pertama kalinya di rubrik saya ini menghadirkan 3 narasumber. Nah, kita mulai dulu dari Dr. Angki. Dok, siap Maki ditanya? Iya, Ocha. Siap dong. Nih, Dok, kalau boleh tahu 2-3 hari terakhir dokter sibuk apa? Kalau selama 3 hari terakhir ini kebetulan praktek saja Kak. Oh, praktek. Iya. Itu sampai berapa Terus banyak kita biasa? Itu kan prakteknya saya jam 4 sampai jam 9 malam. Kalau pagi ya biasa rutinitas ibu rumah tangga urus anak sekolah. Sekolah online. Deh bikin anunya itu bikin stresnya juga. Iya Kak. Kelas 1 SD tapi ya Allah tugasnya. Iya, tugasnya saya punya ponakan juga itu SD tapi tugasnya kayak SMP. Susah-susah betul, tuh. Kak, betul. Dia apa di dokter Angki di? Iya Kak. Dijalani saja. Terus, alhamdulillah. Iya, kalau Kakak Dea, bagaimana Kakak Dea? Kesibukannya ya, berapa hari ini? Oh ya, sama kayak Dokter Angki, kesibukan utama mengurus anak, suami. Iya. Terus banyak bertemu orang karena pekerjaannya memang banyak bertemu orang kan di luar, jadi banyak beraktivitas di luar lumayan. Seperti itu sih Pak Ocha. Kalau Kakak Dia ya gimana kesibukan tak ini? Kalau saya karena saya belum ibu-ibu, sorry untuk ibu-ibu. Berangkat jam 7 pagi, pulang kerja jam 5 sore, seperti itulah.
Kemudian juga beberapa hari ini ada sibuk untuk bantuan bencana alam di Mamuju. Kebetulan saya dipercayakan di salah satu organisasi saya untuk mengurus itu semua. Jadi habis 1 minggu setelah dari nanti saya ceritakan ya dirawat itu, saya langsung terjun ke lapangan untuk sumbangan Mamuju. Iya tahu, kerennya. Terus ini Dok, bagaimana aktivitas Dok ini? Apakah ada kendala selama pandemi, terutama berkaitan dengan kerja sebagai dokter, Dok Angki? Kalau aktivitasku itu Kak, kalau di praktek itu karena pandemi itu Kak, jadi kita pakai hazmat. Terus sebelum pasien naik ke klinik, kan kliniknya di lantai 2, jadi di lantai 1 itu apotik sama screening. Jadi Halo, Dokter Angki, hilang ke suaranya. Halo Kak. Iya. Iya Kak. Jadi selama hilang ke suaranya. Halo. Iya. Lanjut Ki, Dok. Iya Kak. Jadi selama pandemi ini tuh Kak, screening itu memang kita sebelum kegiatan untuk pemeriksaan pasien, kita harus screening dulu. Kita pastikan pasiennya itu dia negatif, baru kita lanjut kerja. Nah kalau misalnya dia pasiennya itu negatif, baru kita siap-siap nih untuk kerja juga pakai hazmat yang lengkap begitu Kak. Kalau Kakak Dea? Iya. Bagaimana aktivitasnya? Kalau aktivitasnya karena mungkin masih banyak keluar ya, terus saya masih punya anak kecil, mungkin biasanya sih kalau kita bertemu orang pilih ruangan yang outdoor, kemudian jaga jarak, sama suplemen buat tubuh sih. Saya menjaga sangat-sangat concern dengan suplemen buat saya dan anak. Dan kebetulan suami saya juga dokter kan, dia juga masih tiap hari praktek, operasi juga masih seperti dokter Angki di garda depan. Jadi selain menjaga protokoler kesehatan, saya juga sangat concern buat suplemen sehari-hari. Jadi lebih ditingkatkan aja sih untuk menjaga, mudah-mudahan ikhtiarnya dijabah Allah. Betul. Amin ya rabbal alamin. Iya. Iya, karena kan sekarang betul ini itu Kak, betul Kak. Harus itu Kak. Karena kita masih, soalnya kita sih kalau kita berdua karena ada anak kecil ya, jadi mungkin lebih jadi mikirnya bukan buat sendiri, karena pulang ke rumah kebetulan saya masih tinggal sama orang tua, jadi masih ada orang tua, ada anak kecil juga gitu. Betul. Iya, jadi gimana dokter Angki pulang takut bawa virus. Betul sekali Kak. Tapi tetap harus keluar jadi jadi harus. Nah, betul. Harus dikali-kalinya lebih pintar. Iya betul ya, harus pandai-pandai memang mengatur karena orang tua dengan anak kecil itu mudah sekali. Iya betul masih terkontaminasi risikonya tinggi. Terus kalau Kakak Dia bagaimana Kakak Dia? Iya, kalau sama kayak dokter Angki ya. Sama-sama di bidang kesehatan. Kalau dokter Angki memakai APD, saya juga ada protokoler kesehatan seperti menggunakan masker dan face shield. Jadi di rumah sakit itu tiap kali face shield-nya terangkat nanti kita kena SP. Oh begitu. Iya, jadi sangat apa ya? Tapi juga jadi kebiasaan kalau misalnya lagi nggak pakai masker, habis makan buru-buru langsung ditutup. Karena jauh lebih enak sih bernafasnya juga kalau pakai masker. Sekarang terhindar dari betul-betul polusi. Betul itu Kak. Kulit jadi saya halus, itu sekarang kalau kerja pasien kayak ya Allah muka lagi pakai hazmat berapa jam ini. Terus kalau misalnya masuk ke maghrib toh Kak, misalnya saya kerja itu dari jam 5 itu kan biasanya masuk ke maghrib. Tapi kan kita
terlanjur sudah pakai hazmat level 3 yang lengkap dengan bootnya. Jadi otomatis kita nggak bisa buka dulu. Nanti selesai pasiennya kan sekarang itu kita jadwal pasien per hari 2-3 pasien saja. Jadi nanti selesai semua baru kita sholat. Tapi biasa juga kalau misalnya wudhu duluan bisa kita langsung sholat sambil pakai hazmat. Iya. Kalau misalnya pasien lumayan ribet tak itu dia. Ribet. Apalagi kalau mau buang air ya, masih di ini tuh menunggu. Iya, pakai hazmat. Mau pipis, susah minum hazmat. Panasnya. Aduh, ditahan itu Kak. Nggak ada. ini takutnya nanti ini tuh lewat ke pandemi banyak lagi yang sakit anyang-anyangan. Yes, Kak. Iya. Sama mata minus gara-gara double protek matanya. Betul. Kodongnya. Terus Dok, apakah pandemi ini berubah juga cara kerja jam kerja tak? Jam kerja iya Kak. Jadi semua pasien yang di schedule pada hari itu kalau misalnya pasiennya di schedule jam 4 kita sebelumnya itu kita follow up nih supaya pasiennya bisa on time di tempat. Karena kalau tidak begitu kasihan kita sama perawat itu kodong kalau hazmatnya dipakai terus dan putus. Lagi anunya lagi signalnya Dokter Angke. Ya. Kalau Kakak Dia gimana? Kalau jam kerja berubah, ya sekarang dikurangi keluarnya, jadi banyakan online meetingnya seperti ini kan, Pak Ocha. Terus kalau yang penting-penting banget sih sebenarnya baru keluar, banyakan di rumah. Terus kalau di rumah saya sih lebih protap di rumah sih. Kalau kita di rumah ini semuanya benar-benar pakai masker. Jadi walaupun dalam rumah ini aja karena mau meeting buka, padahal aslinya kita di dalam rumah pun 24 jam itu pakai masker kecuali anak kecil. Karena anak kecil kan agak susah ya disuruh pakai masker. Tapi kalau saya di rumah mulai dari asisten rumah tangga, orang tua, kita yang masih sering keluar itu dalam rumah pun wajib masker gitu, nggak pernah lepas. Ya menghindari aja sih ya. Dan kita nggak tahu kan. Betul. Iya. Sampai saya tuh Kak Ocha sampai saya tuh mamaku itu kan kemarin mamaku juga agak batuk sama tanteku, tapi alhamdulillah PCR-nya negatif. Karena jeng itu tuh karena ada sesuatu sebentar saya ceritakan. Biasa rahasianya. Itu tuh baru batuk sedikit. Iya betul. Jadi batuk sedikit begitu tuh saya suruh pakai masker dan alhamdulillah mau Jadi selama di rumah itu kita tetap pakai masker. Iya. Semua. Apalagi saya paling penting saya karena saya yang berinteraksi langsung dengan mulutnya pasienku. Iya langsung. Betul. Bagaimana itu langsung di muka langsung jadi batuk. membuka mulut, buka mulut langsung keluar nih virus nggak tahu yang ada. Iya, jadi kita yang paling resiko juga ya Dok ya. Tergigit betul-betul. Iya betul Kak. Lanjut lagi tadi Kakak Dea, bagaimana? Ya, jadi itu sih saya sekarang kita mewajibkan untuk pakai masker di dalam rumah gitu. Jadi bukan hanya keluar rumah, tapi di dalam rumah interaksi. Jadi betul masker itu hanya dilepas kalau makan gitu. Terus walaupun kita tinggal maksudnya kita tinggal satu rumah, tapi interaksinya juga agak dibatasi. Misalnya kalau makan, nggak makan bersamaan, ganti-gantian gitu ya. Terus kita nggak tukar-tukaran gelas. Jadi kalau udah satu orang gelas ya itu gelasnya terus. Terus kalau makan kita biasa sekarang juga nggak sharing. Satu kan biasa kalau di rumah kan kita tuh suap-suapan gitu sharing. Iya. Sama-sama gigit gitu. Sekarang sih udah jarang gitu. Makan ya ambil sendiri-sendiri, sendok sendiri. Jadi perlakukan di dalam rumah itu sama seperti interaksi di luar rumah gitu kan. Kadang-kadang kita pikir di dalam rumah itu
ya kita nggak ada gini virus kena sama-sama jika ini tinggal tuh. Kan kita nggak tahu kan imunitasnya tubuh orang beda-beda, yang dari keluar carrier kah atau apa. Jadi di rumah pun diperlakukan protapnya seperti di luar rumah gitu. Kalau gitu sih saya sih sekarang begitu. Ya karena lagi-lagi takut ada anak kecil, ada orang dewasa, ada orang tua, ada kita juga. Iya, betul. Kalau kakak dia ya, bagaimana kakak dia? Kalau saya yang biasanya di rumah itu habis dari keluar rumah pasti cuci tangan plus mandi betul ya. Mandi. Jadi sekarang itu apa ya? Keluhannya adalah cucian yang menumpuk. Karena habis keluar langsung ganti baju. Keluar lagi ganti baju lagi. Maskernya habis dari luar dirobek, dibuang lagi, pakai lagi yang baru. Kayak begitu sih. Besok order lagi. Besok order lagi 1 box. Iya. Nggak bisa pakai itu. Nggak bisa pakai 2 kali. Iya. Sampai mesin cuciku itu saya simpan di luar saat. Jadi di samping mobil yang di teras itu saya mesin cuci cadangan khusus untuk baju yang saya jadi sama rinso kan itu kalau baju yang dari luar dari praktek harus direndam sama rinso paling 15 menit lah baru bisa dicuci. Nah itu mati insya Allah virusnya. Jadi kita direndam dulu baru dicuci paginya. Iya betul. Jadi saya pakai handuk masuk ke rumah. Iya. Terpisah cucian. Oh iya. Begitu. Nggak bisa pakai 2 kali itu 1 kali baju ganti. Iya, jadi kalau itu pun kalau misalnya kita mandi pakai sampo, kita kasih diam dulu 10 menit samponya di atas kepala. Terus pakai sabun dikasih diam baru kita siram pakai air. Gitu Kak. Jadi mandi kayak sekarang tidak langsung. Boleh dinonton di YouTube-nya Dr. Helmi Adi. Iya betul. Suaminya Dr. Angki ini influencer. Sekarang, Kak. Makin tipis mi rambut Koca sama kulit tipis. Nah begitu deh. Dikikis habis. Iya. Dok, ini pertanyaan lagi. Bagaimana dokter menjaga keluarga dari COVID-19? Bagaimana kita semua menjaga keluarga kita dari COVID-19 ya? Iya, yang pertama itu anakku selama ini enggak pernah keluar rumah. Yang pertama anakku sama mamaku itu mereka semua enggak pernah keluar rumah walaupun ke teras itu. Kalau misalnya anakku mau main di jalan itu tuh kan biasa naik sepeda-sepeda di pinggir jalan. Kebetulan kan agak sepi di jalannya jadi sepeda deh jarang, nggak pernah. Sekali-sekali mami itu pun mereka pakai masker wajib. Terus yang kalau untuk orang tua mama kan saya kebetulan mamaku sama ada tanteku sama ada nenekku juga itu semua tidak ada yang pernah keluar rumah dan yang paling penting itu saya kasih vitamin. Vitamin semuanya saya kasih tapi saya tidak minum. Begitu. Kenapa kita tidak minum? Saya tidak minum, saya sendiri tidak minum. Jadi ya begitulah. Saya sendiri tidak minum, tapi yang lain suamiku, anak-anakku, tanteku, mamaku semua saya yang bikinkan ke semua itu vitaminnya supaya diminum. Saya jadi kalau misalnya capek sekali nih Kak, baru saya minum vitaminku 1 bagus sekali. Iya, sebentar itu sesinya di. Nggak sabar nih dokter. Yang kalau capek 1 kali minum ya Allah, masya Allah segarnya tubuhku. Iya sebentar kita tahu. Sebentar kita beritahukan ke Tribuners semua apa rahasianya semua 3 orang yang kece-kece ini. Bisa sekarang sampai tuh kita lihat ini muka saya, mukanya kakak Dea, mukanya dokter Angki, mukanya dia ini
glowing semua deh. Iya. Kayak ada cahaya di atas. Berarti rahasia awet muda. Iya, Rahasia awet muda ya. Ya Tribuners, nanti kalau mau kita dengar bagaimana rasanya awet mudanya kita berempat ini sebentar dijawab oleh mereka semua. Nah, terus kita ke Kakak Dia lagi. Iya. Itu untuk menjaga keluarga dari COVID-19, Kakak Dia bagaimana? Iya, sama Dokter Angki sih. Jadi ada protap di dalam dan di luar rumah kayak tadi yang saya jelaskan. Kita dalam rumah wajib masker, di luar rumah apalagi. Terus interaksinya jaga jarak di luar maupun dalam rumah. Terus sama kayak Mbak Dia gitu, kalau pulang protap-protapnya cuci kebersihan. Sama yaitu makan sehat, jangan terlalu capek, jaga imun, sama kalau saya sih penting minum suplemen sih tambahan. Dulu mungkin sebelum COVID suplemen itu kayak pilihan kedua lah, kalau capek aja baru doping. Kalau sekarang itu tiap hari menurut saya udah wajib lah. Iya. Dulu sih saya jujur aja suplemen kayak obat sih, kalau butuh aja baru saya minum kan, atau lagi traveling. Tapi kalau sekarang sih suplemen itu wajib harus minum, sehat nggak sehat minum gitu. Menurut saya sih pentingnya. Gitu. Kalau Kakak Dia ya gimana? Sama seperti Kakak Dea dan Dokter Angki, pasti makanan-makanan yang mengandung serat juga, yang tadinya itu yang buah-buahan yang disepelehkan, misalnya kayak kalau ada pisang di meja, buah itu? Padahal kan buah-buahan juga. Jadi sekarang buah-buahan lebih banyak di rumah, terus juga lebih sering minum air putih. Kemudian vitamin, makanan-makanan pokoknya yang mengandung serat lah. Oke. Nah ini soal makanan ini tadi. Kalau Dokter Angki biasanya ada jenis makanan tertentu kah kita konsumsi bersama keluarga kita? Kalau makanan Kak mungkin kayak seperti kayak Kak Dia yang berserat itu banyak, susu. Jadi tidak heran ya kalau sekarang kita mau diet kurus tapi malah tambah tambah berisi susu. Terus pokoknya makanan yang berserat lah Kak, yang tinggi proteinnya juga. Terus ada memang juga vitamin yang tinggi kandungan ininya di dalam vitamin, kayak gabungannya antara vitamin A, D, C, ada semua di situ. Iya. Kalau Kakak Dea gimana? Sama sih pola makannya, makanannya ya lebih diperhatikan lagi. Dulu mungkin banyak jajan junk food, sekarang jadi makan sayur sama buah gitu. Protein yang betul. Iya. Tapi masih diet sih. Iya. Porsinya jendela makan Kak. Iya. Porsinya dibatasi. Iya. Tapi variatif. Porsinya tetap dijaga tapi variatif. Sama olahraga itu jadwal. Iya. Kalau Dia? Oh, kalau saya semuanya dimakan sih. Bisa dilihat dari pipiku ini yang sudah mengembang selama pandemi, naik 8 kilo. Bagus itu karena subur, Ji. Naik berapa? 8 kilo. 8 kilo. Karena selain makanan-makanan berserat di rumah, di rumah sakit kan juga dibagikan susu tiap pagi. Dan minum juga vitamin-vitamin, jadi makannya sedikit tapi sering, alias ngemil. Betul, penting jangan sampai lapar sih, itu sih yang disarankan dokter, jangan sampai lapar, karena kalau kita lapar otomatis tenaga kita juga terserap, menurun. Jadi banyak bakteri atau virus yang bisa masuk ke tubuh ketika kita itu lapar dan lemas. Betul. Imunitas tubuh langsung biasa drop betul. Ya. Oke, nah ini Tribuners. Nah sekarang ini kita akan bertanya sama Dokter Angki dengan Dia dan Kakak Dea. Dua narasumber saya ini sebenarnya penyintas COVID-19. Nah Dokter Angki ini juga
sama dia Saraswati itu penyintas COVID-19. Sementara Seri Adelia banyak temannya yang terpapar COVID. Betul ya Kakak Dia ya? Iya, banyak juga. Banyak sekali. Jadi terus mungkin mulai dari Dokter Angki dulu. Bisa mungkin Dok kita berbagi pengalaman waktu di kena COVID itu bagaimana? Karena gini, masyarakat kita ini kan banyak yang masih biasa orang Makassar bilang talek-talekan, ya. Tidak ada gitu COVID, Iya, Kak, tidak ada jadi COVID, tidak ada ji. Nanti setelah dikena seperti ceritanya dia Saraswati, baru ternyata pada yang ada itu COVID dan memang bisa betul. Nah mungkin Dokter Angki bisa mungkin ceritakan siapa-siapa saja selain kita yang terkena COVID ini dan bagaimana pengalamannya selama terpapar COVID. Panjang sekali nih Kak ceritanya. Iya, dipanjang begitu 3 jam juga tidak apa-apa. Tapi hanya untuk dikenang. Jadi gini, kemarin itu suamiku sudah swab. Tapi hasilnya itu antara positif dan tapi tidak juga negatif. Jadi kayak di tengah-tengah. Jadi sarannya dari rumah sakit di swab ulang. Nah pas mau swab ulang, diajak Mak sama suamiku. Katanya, sayang ayo Mi, kita swab sama-sama karena selama pandemi memang saya Kak, karena saya merasa tidak pernah ada gejala. Iya. Jadi saya enggak mau Ji memang. Dan kemarin itu diajak Kak, bilang ayo Mi kita swab. Dan akhirnya saya swab. Alhamdulillah suamiku negatif. Dan saya qadarullah saya positif. Jadi hari Jumat waktu itu hasilnya keluar sekitar jam 11. Saya terkonfirmasi positif. Jadi pas sorenya itu habis ba'da asar terpaksa semua satu rumah kami swab semua Kak untuk screening ini tuh. Alhamdulillahnya Kak semuanya itu kecuali anakku yang kedua itu positif juga sama kayak saya. Nah hari langsung pas saya terkonfirmasi mandiri di kamar yang terpisah nih dengan semuanya. Dengan anaknya baru keluar. Jadi malam yang hari Jumat itu malamnya masih tidur sama semuanya, sama ayahnya apa semua. Jadi pas besoknya saya sama Kinan itu saya sama-sama nih di ruang isolasi. Nah, alhamdulillah yang saya khawatirkan itu mamaku, tanteku, sama nenekku. Kan ceritanya Kak orang tua tuh, kalau saya yang positif, berarti bagaimana nih mamaku ini, semoga negatif Ji. Dan alhamdulillah itu Kak, kan itu saya sebelum positif itu Kak, seminggu sebelumnya itu saya ke Mamuju. Di Mamuju itu kan memang suamiku tugas di sana, jadi kami melapor ke sana. Tapi saya di rumah terus Ji. Kebetulan ada rumah dinas, karena memang kita enggak berani keluar Kak toh. Jadi saya di kamar di rumah Ji sama anak-anak main-main. Nah, terus tapi sebelum saya ke Mamuju tuh Kak, saya kasih minum mamaku memang vitamin. Ada memang vitaminku namanya vitamin Magozai. Loncim ini namanya. Magozai. Terus itu Kak toh satu botol itu saya simpankan memang sama. Jadi aku bilang, Mak, saya pergi ini kita minum sama nih tanteku sama nenekku tuh Kak. Itu hari jadi 1,5 botol kayaknya itu hari saya simpankan. Alhamdulillah. Tapi memang saya akui minum itu Magozai belum bisa minum memang. Tapi baru saya minum Astagol waktu itu, astaxanthin. Cuman memang saya enggak rutin minumnya. Jadi kalau baru saya minum. Tapi kalau suamiku memang
rutin. Negatif. Saya yang positif. Iya. Nah, hari Jumatnya saya langsung telepon lagi Kak Dea. Kak Dea bisa saya pesan sambil nangis-nangis maka ini Kak Dea terkontak begini. Nah, terus dia bilang, oh ya, tunggu Mi, saya kirimkan ini ya. Ya sudah Mi, saya minum dan bersamaan itu Kak datang obatku dari rumah sakit. Macam-macam ya obatku di situ tuh ada astaxanthin, ada vitamin C, vitamin E, pokoknya semua Mi Kak tuh vitamin, ada antivirusnya juga. Jadi pas ada itu saya baca itunya ada satu vitamin yang mirip dengan Kak Dea kirimkan itu namanya astaxanthin. Kalau yang dikasih dari rumah sakit itu Kak dia cuman 4 mili. 4 miligram. 4 miligram dan yang dari Kak Dea itu lumayan besar lah dosisnya. Jadi dan saya kan orangnya panikan tuh Kak. Jadi aku bilang, biar deh saya minum saja yang enggak apa-apa aja mungkin tubuhku menerima aja kalau dosisnya agak tinggi sedikit. Jadi saya minumlah Astagold ini dan sama Magozai Kak. Magozai yang kayak sirup itu toh. Enak aja segar kayak sirup. Saya minum juga. Jadi saya bilang, begini perasaannya nih orang rumahku saya paksa minum vitamin. Saya yang kemarin saya enggak mau begini mini ya Allah. Karena perasaanku tapi ternyata Kak tuh unprediksi Jin. Maksudnya kayak prediksiku tuh kayak pahit Kak atau bagaimana Kak atau enggak enak ini turun di leherku tapi alhamdulillah tubuhku bisa menerima. Jadi jadi pas hari Jumatnya itu Kak saya langsung konsumsi itu rutin. Nah Kak enggak pernah bolong walaupun enggak pernah. Jadi 3 kali sehari Kak saya minum itu. Terus besoknya itu anakku positif. Aduh gemetaran Mak. Bagaimana anakku? Siapa tahu ada bapaknya. Jadi saya atas inisiatif sendiri sih Kak. Aku bilang, saya harus kasih juga ini kayaknya Magozai. Karena kalau astaxanthin untuk anak-anak kan belum ini toh Kak. Jadi saya kasih saja itu dalam bentuk sirup karena saya mikirnya ini aman lah kandungan yang ada di dalamnya. Jadi betul. Saya kasih di itu Kinan 1 sendok makan. Itu pas dia terkonfirmasi 1 kali terus besok paginya pas sebelum makan saya kasih itu hari. Terus pas hari ketiga Kak kami terkonfirmasi positif. Pas hari ketiga itu kami swab. Pertama itu kami swab antigen. Karena suamiku bilang, coba Mi deh, siapa tahu insya Allah negatif Miki. Setelah 3 hari minum itu? Iya 3 hari. Jadi hari Jumat terkonfirmasi. Saya minum memang vitaminnya termasuk yang dari rumah sakit itu saya minum antivirusnya terus astaxanthinnya astaxanthinnya saya minum yang Astagold 14 mili 12 mili. Nah terus jadi itu saya minum Kak rutin. Terus setelah itu Kak hari ketiga jadi Jumat Sabtu Minggu Minggu kayaknya ya. Kalau bukan Minggu, Senin Kak. Pokoknya 3 hari lah setelah saya terkonfirmasi swab antigen Kak kayaknya. Bukan. Waktu hari Senin kayaknya Kak. Karena Kinan dia hari Sabtu dia terkonfirmasi. Jadi hari Senin saya bersamaan sama Kinan swab antigen dulu pertamanya. Karena suamiku bilang coba saja siapa tahu kita sudah negatif. Karena ini kan saya menyusui kemarin Kak. Jadi anakku agak rewel ke yang Aisyah yang anak ketiga. Maklum kodong banyak anakku Kak. Banyak anak rezeki. Pertama, kedua, ketiga. Lagi ditunggu launchingnya sampai 6 ini ya. Terus Kak. Banyak rezeki. Kak amin. Terus Kak pas hari ketiga di swab antigen alhamdulillah negatif. Kak negatif. Negatif jadi senang sekali Kak ini bayangkan gitu kalau kita baru 3 hari itu kita terkurung di kamar yang dikasih masukan dikasih masukan anak-anak ini Kak umur
5 tahun yang harus diisolasi. Betul. Bagaimana kita sih orang dewasa kayak bosan sekali. Bagaimana dia kodong itu jadi terpaksa itu hari dibawakan itunya PS-nya masuk ke dalam kamar. Semua supaya dia nyaman di dalam. Ada tantenya kirimkan mainan, banyak sekali metodenya Kak. Dan teman-temanku semua alhamdulillah supportnya itu yang kirimkan makanan tidak berhenti Kak. Alhamdulillah, terima kasih semua. Tidak, ya alhamdulillah itu Kak. Ada kanji kodong anunya. Nah, terus toh Kak, habis itu nah pas negatif antigennya hari Seninnya itu besok pagi langsung Kak ke Rumah Sakit Bayangkara PCR untuk PCR. Jadi hari Senin saya antigen, sehari yang sampelnya Kak di mesin. Iya, betul. Terus alhamdulillah Kak itu 2 hari keluar hasilnya negatif Kak. Alhamdulillah saya sama Kinan. Jadi prosesnya itu kayak gimana saya jalani aja sama anakku, tapi alhamdulillah kalau saya lihat dengan kondisi temanku, beberapa kan banyak sekali temanku juga yang terpapar COVID Kak toh. Yang ada yang 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan itu Kak masih positif kodong. Dan saya tuh yang walaupun kemarin antigennya sudah negatif, senangku kayak bagaimana apalagi yang PCR-ku negatif ya Allah Kak. Alhamdulillah sekali itu. Aduh, tapi walaupun itu hari ke-7 kayaknya ada anunya Kak, apanya tuh hasilnya kalau saya negatif, saya tetap minum Magozai itu Kak 14 hari. Selama 14 hari saya enggak pernah putus itu, tapi dosisnya memang saya kurangi. Sudah turun. Kalau Magozai itu saya minumnya pagi saja 1 kali, yang biasanya itu kemarin yang 1 minggu itu saya memang minum 3 kali sehari. Tapi pas alhamdulillah terkonfirmasi negatif, saya cuman minum pagi hari, sama saya minum itu yang Astagol, saya minum itu 1 kali 1 wajib sampai sekarang wajib Kak. Ya. Oke Dokter Angki. Tapi kalau biasanya saya agak kurangi sedikit dari kan kemarin sudah full 14 hari Kak toh, nggak putus-putus. Jadi saya sekarang kalau misalnya agak-agak pusing Kak atau agak loyo atau bagaimana baru saya minum lagi. Tapi kalau astaxantinnya tetap Kak. Kayak Kak Dea tadi bilang wajib itu. Harus ada multivitamin yang masuk ke dalam tubuh. Iya. Oke, sampai kita mamaku apa semua tetap itu Kak wajib. Kalau enggak mau gitu, iya Kak wajib. Enggak bisa. Kalau tidak mau cubit Ki. Betul itu. Oke, Dokter Angki, ini kita beralih ke Dia Saraswati lagi. Kakak Dia, ini menarik saya dengar ceritanya. Dokter Angki juga. Nah, tentu dia juga pasti jauh lebih menarik juga karena dia ini sebenarnya salah satu orang juga yang termasuk tidak percaya namanya COVID. Dia bilang apa itu COVID. Ternyata begitu sesak nafas dikasih masuk di ruang ICU baru dia bilang, iya ada betul Pak dengan ini COVID. Bisa ceritakan mungkin Kakak Dia? Oke, saya ceritakan panjang ini. Saya rangkum saja poin-poinnya. Jadi mulai merasa bergejala itu di tanggal 29 Desember. Iya. 29 Desember. Tapi sebelumnya di tanggal 12 Desember itu saya ada MCU, medical check up. Karena saya pindah dari divisi A ke divisi B. Yang sekarang. Nah, yang awalnya itu saya di pemberkasan rekam medis untuk pasien polieksekutif. Jadi di situ intens bertemu dengan pasien. Iya.
Jadi sekarang itu berpindah di divisi lain yang divisi umum, jadi agak kurang itu. Jadi di tanggal 12 Desember itu saya MCU, semuanya baik-baik saja, darah normal segala macam, di ronsen juga hasilnya juga bersih paru-parunya. Nah, pas tanggal 29 Desember ini ada gejala kayak pas pulang itu memang cuaca lagi tidak mendukung ya di bulan Desember. Pergi Betul. hujan, pulang pun hujan. Betul. Apalagi kita ini kasihan strong woman naik motor pakai jas hujan. Ya, 29 pulang ke rumah, sempat Kak bilang, "Mami sakitnya belakangku, minta tolong dulu dipijit-pijit." Terus mami kok tegur mi, "Kenapa kayak panas kok?" Dia, "Iyo kayak saya ndak enak sekali badanku dari tadi ini pulang." Makanya saya suruh kakakku juga itu salah satu HRD di tempat saya kerja juga di rumah sakit swasta. Saya telepon, "Ian ke farmasi kok dulu belikan Kak obat demamku yang biasa yang cocok Kak, karena saya kan juga ada riwayat alergi terhadap obat kimia, apalagi dengan antibiotik, karena kalau salah-salah itu langsung bengkak semua muka, habis bengkak pasti sesak napas kalau alergi obat." Jadi dia belikan mie obat, pulang saya minum, paginya agak mendingan, reda. Di tanggal 30 itu saya tetap masuk kerja. Saya bilang, baik Mayu itu badanku deh, kasihan juga temanku yang lain, banyak pekerjaan mau tutup tahun, orang lagi stock up name semuanya. Terus jam 9 pagi di tanggal 30 saya bilang sama kepala unitku, "Kak, kayaknya saya ini mau berobat deh, karena ndak enak sekali nih, bawa badan sudah ndak stabil." Jadi ke IGD sendiri ditanya, "Ada demam?" "Iya, saya demam." Saya bilang semuanya, karena banyak pasien sekarang yang ditanya begitu bohong-bohong. Ini kan kita mau diobati. Iya tahu. Masa kita ndak sebutkan apa-apa yang kita rasakan? Bagaimana caranya dokter juga mengobati kalau kita ndak kasih tahu apa yang gejala yang kita rasakan? Jadi saya sempat bilang saya demam, sakit kepala, ada diare belum? Saya ndak ada diare. Terus flu ndak? Sudah enggak, tapi mungkin 1 minggu yang lalu saya flu. Masih gejalanya di tanggal 30 itu panas sama sakit kepala. Habis itu diambil darah kembali, menunggu sekitar 2 jam, dan hasil darahnya keluar, ternyata monositnya tinggi, 13. Tinggi tuh. Tinggi sekali. Iya, 13. Nah, kalau monositnya tinggi itu setahu saya di rumah sakit harus diwajibkan untuk swab. Betul. Sebelum swab saya disuruh ronsen dulu. Saya kembali lagi ke radiologi di tanggal 30, saya ronsen, sudah itu saya swab. Sampai lagi kembali ke IGD, akhirnya diinfus lah 2 botol infus. 2 botol infus, terus belum ada mual muntah, terus dikasih obat sama vitamin, disuruh pulang. Pulang nih dulu. Isman. Dapat surat istirahat 2 hari, disuruh Isman sambil tunggu hasil swabnya. Nah, pulang ke rumah ada gejala baru. Satu-satu muncul setelah swab. Mual muntah, jadi susah makan. Susah sekali makan. Kemudian mungkin karena sedikit asupan yang masuk, tiba-tiba juga diare. Nggak lama saya gosok minyak kayu putih badanku, baru saya tahu bahwa penciumanku hilang. Sudah tidak. Sudah bisa bilang, oh, positif ini. Karena orang pada bilang bahwa demam, diare, hilang penciuman, batuk sesekali. Semua tanda-tanda. Tanggal 30. Nggak tahu itu sugesti atau apa. Nah, ini yang mendebarkan ini tanggal 31. Makin parah sakit kepalanya, makin nggak bisa makan. Akhirnya saya bilang, mau masuk di rumah sakit deh. Lepas ini tahun baru.
Tanggal 1 pagi. Tanggal 1 pagi jam 9 hasil swab keluar. Dan hasilnya positif COVID-19. Oh. Berarti bersamaan Kika tanggal 1. Saya juga tanggal 1. Satu alumni. Ditambah hasil ronsenku bronkitis. Padahal di tanggal 12 Desember itu paru-paruku masih baik. Masih bersih. Masih bersih. Cepat pas sekali. Itu cepat ditangani Kak Adi. Iya. Itu sudah itu di telepon sama DRD mau di Isman atau di rumah sakit. Jadi saya bilang di rumah sakit saja karena mungkin penanganannya juga lebih bagus, obat-obatnya juga dan segala macam. Ada dokter, ada ventilator kalau kita lagi sesak nafas. Kalau di rumah andainya pasien semua begitu. Terus saya juga punya orang tua di rumah. Riwayat mama saya riwayat paru juga ada. Bapakku gula sama hipertensi, jadi itu yang ditakutkan. Betul. Nah setelah saya masuk nih di rumah sakit itu saya dikasih juga sama kayak dokter Angki antivirus ya. Iya. Antivirus, terus vitamin B, C, B kompleks, D, dan segala macam. Sebelum saya ke rumah sakit, tetanggaku ini dengar mak bilang mau masuk rumah sakit. Kenapa kok dia COVID kayak ini, nggak bisa ke rapat di masjid. Astaga, tunggu Pade, ada suplemen. Kau minum mina? Kau minum itu nah? Nah, ada itu ini Astagol. Iya tahu ada dia. Astagol. Sama ini ada Immunoforce. Iya. Sama Resi. Wih, lengkap Ki. Magosenya habis nih. Pokoknya itu yang dibawa ke rumah sakit. Walaupun saya minum obat dari dokter, saya juga tetap minum ini karena saya percaya gini karena ini 100% bahan herbal alami. Karena sudah beberapa kali sebelum COVID juga saya konsumsi ini dan tidak ada reaksi alergi apa-apa. Jadi saya percaya sekali nih bahwa 100% bahan alami. Terus sampai di rumah sakit dikasih itu obatku, kalau kita percaya sekitar 14 tablet sama ini semua satu kali minum. Gimana itu dibayangkan, Di? Iya, karena saya paling banyak gejalanya, jadi saya dikasih obat radang paru-paru, antivirus, vitamin 6-5 macam, ditambah ini 3 biji, 2 biji. Jadi ikhlas saja saya makan. Temanku yang di samping sampai muntah-muntah baru jam 4 macam obatnya bilang, "Dede capek, Mak." Langsung bilang, "Jangan kok capek, kok enggak lihat ini obatku 14." Langsung saya minum. Bilang, astaga, kuatmu. Karena sampai di rumah sakit juga saya kembali diinfus 3 hari karena dikasih obat lambung. Karena enggak bisa makan. Jadi itu nih, Dede setelan misalnya ini obat semua deh, saya percaya Ji. Iya, betul. Bahwa kalau enggak lebih parah lagi kalau kita enggak minum apa-apa tuh. Betul. Iya, betul. Iya. Setelah 2 hari saya konsumsi obat dokter, tetap juga konsumsi ini semua. 2 hari itu penciumanku saya coba-coba tes. Buka minyak kayu putih. Saya cium. Ada baunya. Itu Pak. Kiri lagi. Ada baunya. Pencet itu bel. Tet. Enggak lama itu ada dokter. Visit. Kenapa? Dok, bisa mak mencium. Dok, bisa mak mencium. Makan mak ini juga dok, makan mak. Karena tiap kali dia visit dia sudah makan. Dan sedih sekali rasanya memang itu di rumah sakit mau cepat sembuh karena di mana ndak ada juga keluarga yang temani sampai infusku berdarah ganti baju malam-malam tengah malam di kamar mandi sampai menangis apa ini salah dan dosaku ini kalau tampol sekali kak bilang ndak percaya kok ampun Tuhan. Kadang itu kok bilang astaga karma kayaknya ini karena selalu kak bilang apa itu COVID tidak aku percaya. Iya. Astaga betul. Terus 5 hari
5 hari kemudian setelah masuk itu dihitung kembali sama dokter, harus swab kembali di 5 hari setelah positif itu. Nah, di swab lah itu pun di swab tidak ada sama sekali yang namanya kayak apa persiapan. Biasanya itu ada orang di swab persiapan dulu. Nah, minum pakai minyak kayu putih 3 tetes diminum. Saya ndak ada, sudah minum Magosais segala macam ini obat-obat yang lain. Pergi tidur, saya gosok sedikit di sini minyak kayu putih, sudah nih tidur, Mak. Pagi-pagi ndak ditanya, bilang mau di swab. 5:30 datang orang labnya. Masih sementara tidur karena efek Magosainya di saya itu suka memang kasih lelap tidurku sampai ditensi, ya? Disuntik tidak terasa tengah malam. Datanglah jam 5:30 yang mau swab. Mau ke apa ini? Swab, Kak. Astaga, belum Pak kumur-kumur, belum Pak. Saya bilang, tidak Jika, justru itu yang pagi-pagi. Saya bilang, aduh, negatif aja ini. Cepat mau, saya mau duluan karena temanku takut yang satu. Saya bilang, ini mau dulu. Saya bilang, saya baru Kak bangun. Saya bilang, biar kau berani Joko dia. Sudah mu. Di swab nih. Besoknya keluar hasilnya jam 11. Negatif. Hari keberapa itu Kak dia? Hari keberapa? 6. Hasilnya keluar tanggal 6 Januari. Tanggal 11. Iya. Itu hasilnya. Berarti 4 hari kita konsumsi. 2 hari hasilnya. Berarti dalam jangka 4 hari kita 5 lah. 5 hari ya. Okay. Iya. 5. Tapi bersamaan dengan swab saya yang kedua, orang tua satu rumah juga di swab. Baru ada jadwal swabnya dari rumah sakit untuk keluarga karyawan ini yang kena COVID. Di swab lah, saya punya bapak waktu tanggal 5 bersamaan dengan saya. Keluar juga hasilnya tanggal 6. Ternyata innalillahi. Negatif, positif juga. Orang tuaku positif dua-duanya. Astaga. Itu saya bilang, aduh menangis-menangis ke rumah sakit gara-gara saya ini masuk orang tuaku di rumah sakit. Saya ini semua penyebabnya. Jadi itu dia bilang temanku, jangan kok sedih. Semakin sedih turun imunitas. Saya bilang, bagaimana enggak sedih? Saya senang keluar, orang tuaku masuk. Iya. Oke, Kakak Dia. Ini kita sekarang ke Dokter Seri Adelia lagi. Nah, kalau Seri Adelia ini tidak terpapar COVID, tetapi banyak pasiennya ya, teman-temannya yang terpapar COVID. Alhamdulillah, saya dengar salah satunya. Nah, saya dengar alhamdulillah produk-produknya Seri Adelia ini ya 3-4 hari, dan beberapa juga dokter yang menghubungi saya 3-4 hari tanpa konsumsi obat dari rumah sakit, konsumsi produknya Seri Adelia, ternyata 3 hari 4 hari alhamdulillah jadi negatif semua. Ini mungkin bisa diceritakan Kakak Dea bagaimana ini pengalamannya? Semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala sih pertama-tama. Jadi kebetulan ya dalam 2 tahun belakangan ini kan saya memang salah satu menjalankan bisnis suplemen kesehatan ya, jauh sebelum COVID. Sudah jauh sebelum COVID, karena memang anak saya konsumsi, orang tua saya konsumsi, semuanya konsumsi. Memang suplemen kita di rumah ada beberapa tahun belakangan ini dari Uni Health. Jadi dia dari Uni Health sih, perusahaannya namanya, grupnya dari Soho. Kalau misalnya yang sering minum obat kayak Imbos, Kurkuma Plus, mungkin sudah mengenal Soho, atau Dokter Angki pasti sudah mengenal Soho ya. Salah satu dalam grupnya adalah Uni Health, nutrasetikanya. Jadi selama ini saya memang konsumsi sama kayak Mbak Dia, saya minum astaxanthin, Astagold. Ini saya mengapa minum astaxanthin karena dia lebih tinggi dari vitamin C, green tea, dan vitamin E. Jadi dia kayak paling tinggi antioksidannya untuk saya. Kemudian kalau orang tua saya minumnya Magosai yang tadi sering disebut, dibilang ini bentuknya cairan, kalau yang ini agak tablet. Jadi kita memang konsumsi selama ini dan merasa vitalitas ke tubuh enak ya, jadi daya tahan tubuh bagus, alhamdulillah jarang sakit. Nah ketika masa COVID ini
saya coba lebih rutinkan. Jadi kan biasanya mungkin skip, ini lebih rutin minumnya atau dosisnya dinaikkan. Kemudian pengalaman saya ketika ada beberapa anggota keluarga atau teman-teman saya ada yang terkena COVID, gitu kan memang salah satu ikhtiarnya adalah memberikan suplemen kan antioksidan untuk menaikkan imun tubuh. Terus saya bilang kamu coba antioksidan yang saya konsumsi gitu kan, karena setahu saya bahan-bahannya itu antioksidan, the king of antioksidan gitu, seperti Magosa ini dia dari acai berry, goji berry sama manggis, jadi dia tinggi serat, jadi antioksidannya nih kalau di pasaran, di market dibandingkan sama antioksidan yang lain, hasil labnya menunjukkan ini kadar oraksnya yang paling tinggi. 102.000 lebih. Ya, 100.000 lebih, dan itu memang kadar penelitian di lab, jadi terbukti ilmiah karena kan base-nya memang farmasi ya. Kemudian dan saya dengar Magosa itu Magosa itu diteliti bukan di Indonesia tapi di Amerika. Iya, di Amerika. Laboratoris dari labnya. Jadi dia memang diteliti dari lab di Amerika, kemudian kadar oraksnya keluar hasilnya dari sana. Jadi dia betul-betul penelitiannya by research gitu. Jadi dia memang antioksidan tinggi gitu. Makanya hasilnya kalau kita konsumsi ke tubuh, vitalitas kita, imun kita sangat strong lah istilahnya. Kuat gitu. Atau ini astaxanthin, natural astaxanthin yang ini dari ganggang hijau dan apel penon. Jadi astaxanthin mungkin dokter-dokter sudah tahu kandungan astaxanthin ya. Astaxanthin itu sudah dijual bebas di pasaran. Cuma bedanya kalau kita ambil yang dari ganggang hijau yang lebih baik, kemudian ditambah apel hijau, apel penon. Jadi bayangkan kekuatan astaxanthin ditambah apel hijau. Jadi saya coba saranin sih, pertama-tama saya kasih aja gitu, daripada yang sakit saya kirimin makanan, mending saya kirimin vitamin kan. Kalau di zaman sekarang hampers kan. Iya. Saya pikir kalau makanan ya kadang orang sakit juga seleranya hilang kan, nggak suka atau apa ya, dapat atau yang makan penjaganya atau nanti dia tambah gendut marah lagi ke kita kan. Ya udahlah, saya bilang sama teman-teman yang atau keluarga saya, kalau kamu positif saya nggak kirim makanan ya, saya kirim vitamin aja nih gitu untuk suplemen kamu, tapi kamu minum ya, ikutinnya selama minimal 14 hari kamu minum dengan dosis yang saya sarankan gitu. Untuk orang COVID memang dosisnya lebih tinggi dari kita yang sehat kan. Yang paling saya sering kasih itu adalah Magosa sama astaxanthin sama Immunoforce yang diminum sama Mbak Dia. Immunoforce itu kandungannya persis imbos karena kita satu perusahaan, cuma lebih baik karena ada tambahan zinc. Karena setahu saya pasien COVID pun harus mendapat zinc kan, zat besi. Betul. Betul sekali. Jadi saya bilang nih kamu minum yang ada tambahan zincnya, malah kan imbos gitu. Udah kamu minum satu paket gitulah. Ini kan suplemen ya. Terus kamu masih mau misalnya mau tetap minum obat virus, itu wajib juga ya, tetap minum juga kan, kita juga ikhtiar dari dokter, dari medis tetap ikutin. Jadi ini suplemen nggak mengganggu lah obat-obatan. Kemudian ada beberapa teman saya, keluarga saya nggak mau minum obat medis, dia hanya minum antioksidan gitu. Alhamdulillah ada kayak ini Dokter Angki ini kan sahabat saya, teman saya ini Dokter Angki, dia minum Magosa sama Astagol, dia alhamdulillah di hari ketiga ya Dokter Angki ya sudah betul, negatif. Kemudian ada temannya adik saya gitu, dia pengalamannya minum hanya Magosa selama 3 hari tapi dosis tinggi ya, ada 6 slokian per hari, dalam 3-4 hari dia juga konversi ke negatif. Beberapa teman saya yang combine medis antivirus dengan Astagol, dia juga konversi dalam 1 minggu 10 hari. Jadi alhamdulillah sih selama ini yang saya coba sarankan konversi negatifnya itu cukup cepat gitu. Jadi tidak memperburuk, misalnya dia ada kondisi komorbid atau apa, tidak memperburuk dan cepat konversi negatif gitu ya. Atau dia nggak mengalami kondisi waktu COVID-nya itu yang buruk banget, misalnya yang kayak lemes banget gitu ya, atau pusing banget, atau ya dia menjalaninya isolasinya tuh dalam keadaan ya alhamdulillah semangat lah gitu. Jadi enjoy gitu ya kan. Iya, makanya seperti saya bilang sama Dokter Angki, betul itu Kak, betul. Ikhtiarnya ya, namanya kan kita manusia ya, nggak boleh takabur juga, semuanya kan dikembalikan kepada Allah. Tapi tetap kita harus pertama tuh ikhtiarnya positive thinking dan berusaha gitu. Jadi udah tahu kena ya kita cari jalannya gitu, dan tetap positive thinking bahwa saya pasti sembuh gitu. Alhamdulillah sih ya itu Kak, durasinya cukup cepat
Kemudian kalaupun misalnya tidak cepat, dia tidak buruk dalam keadaan buruk selama terkena COVID gitu. Alhamdulillah. Jadi termasuk orang yang orang tidak bergejala. Iya, OTG Kak. Ya, rata-rata seperti OTG lah. Iya. OTG. Kayak saya begitu OTG. Ya, jadi juga. alhamdulillah kan walaupun kena COVID, tetapi kan yang kita takutkan itu jangan sampai dia memperburuk keadaan kan ya. Iya, betul. Ada komorbidnya kah atau kena apanya lah gitu. Ya, kalau udah kena COVID ya mau gimana lagi kan, itu namanya qadarullah ya. Saya alhamdulillah gitu. Akhirnya setelah beberapa pengalaman, jadi sekarang saya lebih pede sih untuk memberikan saran, rekomendasi gitu. Rekomendasi kepada teman-teman gitu, disesuaikan juga antioksidan, karena memang antioksidan salah satu ikhtiar yang diberikan kan kalau misalnya kita terkena COVID gitu. Sama yang sehat juga. Iya betul. Virus Kak, virus ya. Jadi beberapa teman dokter itu biasa tanya, saya bilang, oh saya tuh dikasih sama Dea, saya belanjanya di Dea. Oh iya betul. Nah ini karena saya juga ini ada di kantor saya ini, teman-teman di kantor ini pada minum juga. Nah, curiga Kak itu dari Kak Dea juga. Iya dari Dea juga ini. Dari Dea juga ini. Supaya dapat dia ya. Daripada Sam kasih kue kan. Iya daripada kue, iya betul. Ini kan ulang tahunnya Tribun Timur yang ke-17 ini. Ternyata tadi sudah datang ini dari Kakak Dea. Iya. Dan ini ternyata saya baca di googling ini ternyata dia antivirusnya ini tinggi sekali. Terus antiinflamasinya tinggi sekali. Nah, ada antiinflamasinya, antibakterinya juga tinggi. Jadi begitu saya lihat memang ini luar biasa ini, karena yang saya tahu dari ini mungkin karena banyak juga membaca bahwa memang tubuh kita ini kan 80% Allah itu memberikan antioksidan murni. Jadi, tetapi antioksidan murni itu akan berkurang setiap tahun 1% pada saat usia kita 30 tahun. Jadi, begitu usia kita 31 tahun, maka antioksidan 80% itu tadi akan turun 1% setiap tahun dan berlaku buruk. Nah, karena tubuh kita dasarnya antioksidan, maka tubuh kita memang butuhnya ya antioksidan. Nah, ini yang dikirim sama Kakak Dea ini the king of antioksidan. Makanya begitu masuk dalam tubuh kita, kenapa orang tadi temannya dia sampai 15 hari, 20 hari belum negatif. Betul. Sementara dia 4 hari Allah memberikan kesembuhan. Ya ternyata begitu saya pelajari memang magosai ini kandungannya memang antioksidannya tinggi sekali. Makanya saya WA dengan Profesor Theo yang penemunya ini, dia bilang ya mudah-mudahan ada lagi pengganti magosai ini setelah 50 tahun penemuan di dunia ini. Tapi yang paling penting di sini adalah minumnya itu konsisten dan sesuai dengan dosisnya. Betul. Nah ini juga Kakak Dea, terima kasih atas kirimannya. Ya, dapat ini rahasianya sih. Ya, wajib, ini rahasianya. Biar nggak ada kerutan. Habis punya. ada tulisannya. Habis punya. 2 kali salah. Oh iya, saya juga biasa kasih label. Saya juga habis ya. Oh, silakan dikirim langsung ya. Ini buktinya diminum. Nah, ini kalau saya pengalaman saya sih dari sebelum COVID saya ini wajib minum nih 1 kali 1, udah bertahun-tahun saya minum, karena saya dasarnya orangnya males ribet kan. Kalau minum vitamin terpisah-pisah, ada D, ada ini biasa suka lupa gitu. Apalagi kalau kayak laki-laki kayak suami kan, aduh itu pasti males banget kan disuruh-suruh. Jadi waktu itu diperkenalkan, saya cari multivitamin apa yang kalau 1 kali 1 minum itu sudah mencukupi kan untuk kebutuhan. Astaxanthin. Jadi ini sih andalan saya, astaxanthin. Astaxanthin juga ya. Biar nggak ada kerutan. Kalau suamiku enggak mau sekali minum itu kayak magosai yang vitamin tidak. Kok enggak bisa enggak minum sayang, karena kamu keluar masuk rumah sakit. Jadi duduk baik-baik terus minum ini vitamin. Harus bikin apa tuh garda depannya. Tamengnya betul. Nah, ini ternyata Kakak Dea ini
1000 kali lebih bagus dari vitamin E. Iya betul. Pantas glowing mukaku sekarang. Nggak ada kerutan. 1000 kali ternyata 1000 kali dari vitamin E. Mendekati dan berapa? 6000 kali lebih bagus dari vitamin C. Wah, 660 kali lebih bagus dari green tea. Luar biasa sekali. Ya, D dan C ya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya ini kita lihat ini, tuh lihat kakak dia juga glowing sekali mukanya. Itu bonus. Ya bonus. Jadi ini kalau ada yang bertanya nanti Kakak Dea, Dokter Angki, ini mungkin bisa dikasih nomor handphonenya. Mungkin dari Kakak Dea dulu nomor handphonenya. Kalau ada yang mau pesan. Oh di chat-chat ya. Boleh sih. Sebenarnya ada Instagram. IG Kak dan nomor telepon. IG ya. Iya. Boleh sih langsung ke 082194384647. Tapi banyak sih yang udah tahu. Kalau yang sering beli Astagol sama Mago, saya pasti udah beredar nomor teleponnya. Iya, katanya sampai ke daerah-daerah juga ya, sampai ke Papua juga ya. Iya, sampai kalau pengirimannya sampai keluar. Karena kalau saya sih karena udah minum banyak suplemen ya dari zaman sebelum COVID dulu. Kalau yang saya rasa ngefek banget dan di orang-orang terdekat saya sangat ngefek itu adalah dari Uni Health ini sih gitu. Biasanya awalnya sih malah dari anak saya ini yang ngajarin sebenarnya antioksidannya. Jadi anak saya yang pertama kali mengenal Uni Health, dia minum vitamin antioksidan multivitamin buat anak kecil, ada yang penambah nafsu makan. Anak saya itu base-nya mungkin ini di luar topik ya, tapi anak saya itu picky eater. Pemilih-milih makan yang sangat berat gitu. Tahulah ibu-ibu gimana tantrumnya kalau anak-anak susah makannya di masa pertumbuhan. Saya sudah mencoba segala macam vitamin. Kemudian teman saya ada yang berhasil dengan vitamin Star Kids, ada yang biru. Ternyata anak saya cocok sekali, 1 kali minum langsung nafsu makan. Setelah dia cocok udah pakai berapa bulan, saya mempelajari vitamin dewasanya dan dapatlah kenal dengan ini. Astaxanthin dan Magosa. Jadi karena produknya bagus, biasanya Pak Ocha saya sih jarang cerita gitu ya, kayak ke dokter Angki tanya deh, saya bilang pokoknya kalau ada yang mau kenal nih, saya kasih kamu coba dulu dah 12 hari, 10 hari deh. Nanti kamu rasakan manfaatnya, atau misalnya anaknya kamu minum aja dulu Star Kids deh, saya nggak usah jelasin. Walaupun kita setiap produk ada jurnal ilmiahnya, jadi kan rata-rata yang konsumsi banyak kan medis dari kalangan. Betul Kak, ada jurnal ilmiahnya. Karena kan kita dari Soho ya, jadi kan kalangan medis sudah tahu kualitasnya pabrik Soho gimana. Jadi biasanya kalau kalangan medis dia minta jurnal ilmiah, semua produk ada jurnal ilmiahnya. Jadi mereka baca. Kalau yang non medis biasanya saya kasih pengalaman, kamu coba dulu, nanti kamu rasakan testingnya setelah 10 hari atau 1 mingguan. Nah biasanya mereka langsung feedback balik gitu. Dan mereka cocok, alhamdulillah selama ini. Jadi produknya berbicara sih kalau menurut saya. Iya betul. Ada harga, ada kualitas. Harga ada produknya berbicara. Betul itu Kak. Bagus saya. Dan yang paling penting kita yang mengalami sendiri. Iya betul saya kita merasakan. Jadi memang betul kalau suplemen atau yang dikonsumsi itu memang enaknya kalau kita mengalami pengalaman sendiri. Iya betul Kak. Jadi ada sampai ada suamiku akhirnya percaya dari beliau tidak percaya dan alhamdulillah. Betul testimoni pribadi. Nah betul. Iya. Oke, menarik sekali Tribuners perbincangan kita pada sore hari ini. Ini tidak terasa, ini sudah hampir 5 jam ya kita bicara. Ya, insya Allah semoga kita tetap diberikan kesehatan ya. Amin. Ditambahkan kita punya rezeki, ditambahkan kita punya umur, ditambahkan kita punya kesehatan, ditambahkan rezeki kita, dan paling penting ditambahkan kita punya banyak teman. Nah, umur panjang ya. Jadi teman-teman, sekali lagi 3 narasumber saya ini sekarang sangat cinta sekali dengan produk-produk Astaxanthin ya. Astaxanthin dan Magoza. Oke, Tribuners, sekali lagi terima kasih buat waktunya. Terima kasih untuk 3 narasumber saya, Kakak Dea, Dr. Angki, dan Dia Saraswati. Semoga bermanfaat buat diri kita, terutama diri saya sendiri dan
orang banyak. Orang yang punya manfaat, orang yang punya manfaat adalah orang yang punya manfaat sebesar-besarnya buat orang lain. Orang yang terbaik ya, orang terbaik adalah orang yang punya manfaat sebesar-besarnya buat orang lain. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih buat 3 narasumber saya yang cantik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Dea, Kakak Rangkik, Kakak